Selamat pagi buat semua saudara-saudara terkasih. Mari kita sebelum memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab satu hari ini, berlat terlebih dahulu Allah di dalam kehidupan kita, mendasari segala kehidupan kegiatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami selalu bersyukur Tuhan atas berkat-berkat melimpah yang boleh kami terima dan rasakan setiap nafas kehidupan kami. Hanya Engkaulah harapan dan tumpuan hidup kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu, materaikanlah ya Allah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima dan menghidupi itu di dalam setiap napas yang Allah berikan. Dalam Kristus dengarlah doa kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024, yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 16. Demikian bunyinya, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, bangsa Israel menerima hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan kabar mengenai kejatuhan Yerusalem sampai ke telinga Yehezkiel di Babel dan suaranya dipulihkan kembali. Meskipun dia tidak henti-hentinya mengajak bangsanya untuk berbalik dari dosa-dosa mereka, dia juga menyampaikan kabar baik tentang Tuhan yang akan menghembuskan napas hidup yang baru ke dalam diri umatnya dan kembali memulihkan mereka di Yerusalem, di mana kemuliaan Allah akan kembali ke bait suci yang baru. Akhirnya setelah bertahun-tahun hidup di dalam pembuangan, bangsa Israel akan memperoleh kembali tanah mereka. Yehezkiel dipilih Allah sebagai penjaga dan gembala yang memperingatkan bangsa itu berbalik dari dosa-dosa mereka. Dia mengkritik para pemimpin Israel sebagai gembala-gembala jahat, namun ia mengingatkan bangsa itu bahwa gembala mereka yang sejati adalah Tuhan dan mereka tetaplah kawanan domba Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu dan membawa mereka pulang ke tanah airnya, menyelamatkan yang hilang dan tersesat. Tuhan akan memperhatikan domba-dombanya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari semuanya yang terkasih dalam Kristus, kitalah semua domba-domba Allah yang berbagai macam karakter, prinsip, dan berbagai macam pekerjaan. Namun kasih setia Allah di dalam Yesus tidak pernah berubah hingga detik ini. Allah yang memelihara, menjagai, dan selalu melindungi kita, menjauhkan mara bahaya. Pemeliharaan Allah atas pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, pekerjaan, pergumulan, dan tantangan. Itu nyata dalam setiap hidup yang kita miliki dan yang dapat kita nikmati. Firman Allah sebagai lentera kehidupan yang menolong kita memilih jalan yang terbaik
menjauhkan berbagai macam kesesatan. Mengingatkan kita untuk jangan terbawa arus dunia kepada jurang dan berbagai dosa-dosa dan kejahatan. Dengan kebaikan Allah, memampukan setiap insan memperoleh kasih karunia dan berbagai berkat. Apakah itu yang kuat, yang lemah, yang miskin, kaya, semuanya atas pemeliharaan Allah. Penggembalaan Allah sehingga hidup umatnya mendapat ketenangan hati, ketenteraman, terhindar dari berbagai ancaman, mara bahaya, juga terhindar dari berbagai kesulitan. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pujilah Allah sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan hidupnya, mati, tersalib dengan darah yang begitu mahal. Kita dibeli dari belenggu dosa sehingga kita memperoleh keselamatan. Hingga pada detik ini, Dia yang menyediakan kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita. Penyertaannya atas jiwa, roh, dan seluruh kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini kita boleh menikmati hidup. Kita berdoa. Terima kasih Allah, berbagai berkat kasih-Mu yang tak terhingga Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kalaulah kami boleh di dalam keselamatan, menjalani hidup, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, Engkau ya Tuhan yang menjagai. Ketika kami mengalami keterpurukan, Engkau yang menolong. Kau tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam berbagai masalah dan berbagai kesedihan. Engkau menyatakan berkat-Mu, kuasa-Mu, dan di dalam firman-Mu, harapan-harapan yang terindah Tuhan berikan melalui hamba-hamba-Mu dan firman-Mu. Terima kasih ya Allah. Biarlah di saat-saat pasion ini kami benar-benar merenungkan perjalanan penderitaan bukan karena perbuatan-Mu, tetapi semata-mata untuk memulihkan, menyelamatkan kami. Itulah yang mau kami kenang Tuhan. Untuk itu jangan ada alasan kami tidak berdoa, tidak beribadah. Namun senantiasa biarlah seluruh kehidupan kami memuliakan dan memuji Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu bergumul, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Yang dalam keadaan sakit, baik Tuhan jemaat, keluarga kami, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hibur yang berduka, topang yang lemah. Anak-anak kami yang jauh dan dekat. Dalam studi, biarlah mereka Tuhan boleh meraih masa depan mereka. Yang bekerja, beri kerendahan hati. Biarlah Tuhan dahului kami dalam segala hal. Begitu banyak dosa-dosa kami. Ampunkan Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, mari bersyukur. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.